Kita akan berdoa untuk membuka kelas. Oh, masih ada yang makan, Safir. Haha, Safir masih makan ya. Oke. Oke, good, Travis. Kok ke bawah, Travis, kameramu? Good. Woi, rambutnya mantap itu, rapi sekali. Very good. Oke, sudah semua ya. Tidak ada yang makan lagi. Semua ditaruh dulu. Kita akan fokus untuk kelas kita pagi hari ini. Oke. Karena itu kita membuka kelasnya dengan doa. Dan silahkan angkat tangannya siapa yang mau berdoa. Silakan. Saya, Mister. Oke, kasih. Oke, siapa yang mau mendaftar jadi yang mau berdoa untuk menutup kelas nanti? Siapa? Yang buka kelasnya kan kasih. Yang nutup siapa yang mau angkat tangan? Aku, Mister. Oke, Lucy. Ya, jadi yang buka kasih, nanti doa penutupnya Lucy. Oke, silakan kasih. Tuhan Yesus, kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Bagus. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Kita presensi dulu untuk mengetahui kehadirannya. Sebelum kita masuk ke materi kelas kita ya. Oke, Angelina ada? Oke, belum ada. Calvin Lin. Oke, mikrofonnya dipakai dulu, Calvin. Atau ya, good. Mikrofonnya dicopot juga boleh. Nanti nggak kedengaran sama kamu. Oke. Christian Gabriel. Ada, Mister. Good. Daniel. Hadir, Mister. Thank you. Christabel. Hadir, Mister. Ya, good. Gracelyn. Hadir, Mister. Ya. Jeremia. Ada, Mister. Oke, good. Jessica Ricci. Jessica. Jess. Where are you? Oke, Jessica belum ada, guys. Jose hadir. Oke, Jose hadir. Oke, Jose sudah duluan. Kasih. Hadir, Mister. Good. Lucy. Ada, Mister. Good. Maxwell Hilario. Maxwell. Halo Maxwell, kedengaran enggak? Maxwell Maxwell ada. Maxwell hadir? Kayak nggak kedengeran deh. Maxwell, wah enggak kedengaran nih Maxwell. Halo, kedengaran enggak Maxwell? Kedengeran. Oke, good. Mickey Joy. Hadir, Mister. Vinci. Hadir, Mister. Ya, good. Stanley Champion. Suaramu enggak keluar. Oke. Stanley Champion, kemarin kamu enggak ikut ya, enggak hadir ya? Oh, oke. Travis. Jangan tinggalkan kameranya, kasihan kameranya. Viona. Ada, Mister. Good. Xavier. Ada, Mister. Oke, Yoel. Mister mau minum. Ya, silakan Xavier. Good, Yoel. Thank you. Oke. Sudah selesai semua dipanggil namanya.
Dan yang tidak hadir adalah satu orang, yaitu Angelina Febi Utami. Oke. Sekarang kita mau mulai kelas kita pagi hari ini. Bentar ya. Oke, pagi ini kita akan membahas mengenai yang namanya disiplin. Oke, disiplin. Atau kalau karakter itu namanya ketat. Ya, orang yang disiplin itu pasti. Elisa mau mengikuti Elia. Iya, itu cerita Alkitabnya. Oke, siapa yang tahu apa itu disiplin? Siapa yang bisa menjawab apa itu yang disiplin Elisa paling. Nah, sekarang Mr. Firman tanya dulu, apa itu Elisa disiplin? mengikuti Elia. Kalau- kayaknya aku nggak tahu deh. Kalau begitu disiplin itu apa, Safir? Disiplin itu Apa? tepat waktu. Tepat waktu, betul. Oke, ada yang lain? Ada yang mau coba lagi jawab yang lain? Kata Safir itu disiplin itu adalah tepat waktu, Mengikuti peraturan. mengikuti peraturan, lalu Berbuat baik. berbuat baik. Oke, boleh juga. Ada lagi? Enggak. Apa? Berkata sopan. Berkata sopan, boleh. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau coba? Repis. Tepat waktu. Tepat waktu. Sudah tadi tepat waktu. Quincy, buka kameranya, Nak. Rajin. Rajin, boleh. Disiplin itu juga rajin. Oke, boleh. Oke, jawabannya bagus-bagus semua ini. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Oke, ini jawabannya pinter-pinter nih. Nah, nih. Oke, mari kita lihat sama-sama. Apakah itu disiplin atau ketat? Nah, ini dia. Nah, oke. Mari Mr. Firman jelaskan dulu, setelah itu kalian boleh catat ya. Nah, ketat atau disiplin adalah menggunakan waktu atau kesempatan sebaik-baiknya. Dan kita boleh sebut tepat waktu. Ya, tidak mengulur-ulur waktu. Tepat waktu. Oke. Yang kedua, orang yang ketat atau disiplin punya sasaran. Nah, dia ada tujuannya, ada goalnya. Dia juga punya rencana. Maka dia akan bertindak dengan sangat hati-hati, tidak menunda pekerjaan dan tidak kendor. Oke. Orang yang disiplin tidak mencampuri urusan orang lain, atau orang yang ketat tidak mencampuri urusan orang lain. Kalau ada urusan pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat. Oke, dikerjakan dengan benar. Kemudian orang yang ketat atau disiplin adalah pelaksanaan dari benar dan tepat. Orangnya benar dulu, baru bisa melaksanakan praktek dari disiplin. Tapi kalau secara umum, biasanya disiplin itu berhubungan dengan waktu. Ya, misalnya kelas itu akan dibuka jam 7. Kalau orangnya datang jam setengah 7 itu disebut apa? Disiplin. Disiplin. Kalau dia datangnya pas jam 7, kalau pas jam 7 gimana? Disiplin. Oke. Kalau dia datangnya jam 7 lewat 1 menit, Tidak
Disiplin. Nggak disiplin. Oke, jadi seharusnya tepat waktu. Oke. Kayak setengah 7. Iya. Nah, yang paling bagus adalah sebelum waktu yang ditetapkan. Jadi jangan jam 7 ya, benar-benar jam 7, nanti itu mundur sedikit. Nah, misalnya kalian diberi tugas oleh guru. Diberi tugas dikumpulkan jam 7 malam, tapi ada yang mengumpulkannya itu masih jam 4 sore. Ada juga yang mengumpulkan pas jam 7, ada yang mengumpulkannya jam 12 malam atau jam 10 malam. Oh, 12 malam disiplin. Iya, itu melewati waktu yang sudah ditentukan. Artinya orangnya tidak disiplin. Kenapa bisa tidak disiplin? Ya mungkin mengulur-ulur waktu, ya mungkin tidak menggunakan kesempatan dengan baik, lebih banyak bermain, ya lebih banyak bersenda gurau, lebih banyak menonton, memainkan HP, akhirnya semuanya akan mundur. Nah, Mister, tadi tiba-tiba lemot, Mister. iya, punyanya Mr. Firman ini yang internetnya tadi ada problem sedikit. I am sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. Semuanya hitam, Mister. Iya, hitam ya, enggak kelihatan. Itu internetnya itu. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini adalah pelajaran kita. Setiap waktu, setiap hari harus belajar disiplin. Oke, kita juga harus belajar disiplin dalam perkara hal-hal kecil seperti makan. Oke, kalau tidak disiplin nanti menimbulkan yang namanya penyakit. Bisa sakit perut, ya, bisa kena penyakit lain lagi. Maka harus disiplin, ya. Lalu orang yang disiplin itu pasti tidak pernah menunda pekerjaan. Kalau dikasih tugas sekarang langsung dikerjakan. Nah, tidak boleh diundur-undur. Nanti kalau dibiarkan sampai besok lupa deh. Akhirnya tidak dikerjakan. Dan terjadi apa? Tidak ada nilainya. Nah, jelek nilainya nanti. Oke. Nah, di dalam Alkitab Mister. ada cerita mengenai 2 orang. Gak ditulis Mister tadi. Ya, tulis dulu. Betul sekali. Mr. Firman ini sampai lupa. Ya, tulis dulu. Aduh. Ya. Itu harus dicatat. Di bintang enggak apa-apa, di bintang. Oh, enggak apa-apa. Oke, begini saja. Kita mencatatnya nanti dari terakhir ya. Mr. Firman coba tuliskan dulu. Kita mencatat terakhir saja. Oke. Oke, kita fokus. Elisa itu yang mana? Yang terbaik. Iya, nanti baru. Oke. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Kalian mute dulu, kita akan lanjutkan dulu ceritanya. Semuanya di mute dulu. Biar di mute dulu dan lain juga. Oke, mari kita lanjut. Nah, di dalam Alkitab itu ada cerita orang yang hidupnya itu disiplin. Pikirnya dia akan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Dan orang ini namanya Elisa. Oke. Siapa yang tahu cerita tentang Elia dan Elisa itu ada di kitab mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nggak tahu, pokoknya aku Perjanjian. di PPP juga ada. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oh, ini baru ini Pak. Kayaknya perjanjian baru deh, Mister. Aku juga pikir baru. Yakin? Aku jawabnya Perjanjian lama. Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Nah, ceritanya Elisa dan Elia itu ada di Perjanjian Lama, anak-anak. Oke. Nah, jadi Perjanjian Baru. Oke, mari kita lanjut dulu. Kalian perhatikan baik-baik. Mr. Firman akan ceritakan
sambil kalian lihat di layar ya. Di layar ini kan ada tulisannya, kalian boleh sambil baca, sambil mendengarkan Mr. Firman menceritakannya. Oke, let's go. Oke, jadi Elia ini adalah seorang yang mengikut Tuhan Allah. Nah, dia itu setia mengikuti Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memakai dia untuk melayani umat-umat Allah. Nah, maka dia disebut juga sebagai seorang nabi. Nah, atau orang yang berbicara bagi Allah. Oke. Nah, setelah Elia meninggalkan Gunung Horeb, ia menjumpai Elisa yang sedang membajak. Nah, Elisa waktu itu sedang membajak, ini gambarnya. Sedang membajak. Oke, membajak itu tahu kan kalian? Tahu. Iya, kalau petani itu mau Membaca itu sesuatu, tanah. yes, menggemburkan tanah. Lalu Elia melemparkan jubahnya ke arah Elisa. Wow, Elisa pun berpamitan dengan orang tuanya. Kemudian dia mulai mengikuti dan melayani Elia. Coba bayangkan ya, waktu itu Elia cuma melemparkan jubahnya gitu langsung diikuti. Dia langsung ikut, berarti di jubahnya itu luar biasa ya. Ada sesuatu yang membuat Elisa itu tertarik. Oke, mari kita lihat lagi. Setelah lewat sejangka waktu, nah Tuhan akan memakai angin badai untuk mengangkat Elia ke surga. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan atau merencanakan bahwa Elia itu akan diangkat satu kelak. Nah, dalam perjalanan dari Gilgal menuju Betel, Elia berkata, "Kamu tinggal di sini saja, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Jadi Elia bilang ke Elisa itu, "Elisa, kamu di sini aja ya. Saya mau pergi dulu, Tuhan meminta saya ke Betel." Jawabannya Elisa apa? "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Nah, anak-anak coba kalian lihat yang bercetak merah dan biru, itu adalah hal yang penting. Bagaimana ini adalah pertama kalinya Elisa itu disiplin atau ketat mengikuti Elia. Dia tidak mau tinggal, dia tetap mau mengikutinya. Oke. Mungkin kalau misalnya yang disuruh Jeremy, kamu tinggal di sini saja, saya mau disuruh Tuhan ke Betel. Jeremy ikut apa enggak? Ikut. Ngapain ikut, Bud? Ya, lihat-lihat. Lihat-lihat. Oke, kalau Elisa itu ikut karena dia menginginkan sesuatu. Ya, dia tahu bahwa jubahnya Elia itu ada kuasanya. Maka satu waktu Elisa itu pengen memiliki kuasa atau memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Elia. Oke. Nah, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Betel. Oke, sebentar ya. Ini ada yang tidak mute dan suaranya mengeluarkan pantulan. Oke, siapakah itu? Coba di-mute dulu ya. Biar tidak mantul suaranya. Oke. Nah, dan ternyata itu adalah Jessica. Oke, semua di-mute dulu ya. Mr. Iman izin mute salah satu. Oke, kita lanjutkan. Lalu Elia kembali berkata, "Kamu tinggal di sini saja, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tadi kemana? Tadi ke Betel, sekarang mau ke Yeriko. Wah, jalan-jalan ini. Tetapi Elisa menjawab dengan ucapan yang sama, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Nah, itu adalah artinya bahwa Elisa itu disiplin. Dia tidak mau terpisah sedikit pun karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi akhirnya mereka berdua berjalan ke Yeriko. Oke, tadi dari Betel ke Yeriko. Ingat ya. Kalian harus ingat, ini ada pertanyaannya soalnya nanti di belakang. Nah, Elia berkata lagi untuk ketiga kalinya. Nah, pertama itu ke Betel. Yang kedua ke Yeriko. Ini yang ketiga kalinya. Kemudian
Si Elia bilang lagi gini, kamu tinggal di sini saja, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Nah, Elisa tetap tidak mau meninggalkan Elia. Yang baju putih itu siapa, Mister? Kenapa? Yang baju putih itu loh. Kenapa? Yang pakai baju putih itu siapa? Itu Elia yang pegang jubah, itu gambarnya Elia. Oke. Tiba-tiba yang merah-merah itu apa yang dibawa Belia? Itu namanya jubah. Jubah itu seperti jaket tapi dia lebih besar. Oke, kita lanjut dulu ya. Elisa tetap tidak mau meninggalkan Elia. Ya, dengan ketat mengikuti. Maka mereka berdua menuju ke sana, menuju ke sungai Yordan. Nah, saat akan menyeberangi sungai Yordan, keduanya berdiri di tepi sungai. Nah, sungai kan berarti ada air toh. Lalu bagaimana ini? Harus kita seberangi, maka harus kalau tidak ada jembatan, ya harus pakai getek atau kapal-kapal kecil. Kalau tidak, lalu bagaimana? Nah, ternyata tidak begitu anak-anak. Elia menggulung jubahnya dan memukulkannya ke sungai. Air sungai pun terbelah menjadi dua, sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Wow, ini luar biasa. Berarti jubah yang dimiliki Elia itu ada kuasanya. Nah, di situ ada kuasa yang membuat itu bisa terbelah. Kalian ingat enggak waktu Musa membelah laut? Ada yang ingat? Ingat. Nah, itu sama seperti ini. Musa membelah laut itu kan pakai tongkat toh. Cuma diulurkan tongkatnya begini, terbelah laut itu. Nah, ini juga sama ini. Dia pukulkan ke sungai itu, maka terbelah, berjalan di tanah kering. Wah, coba ya, misalnya hari ini bisa begitu, wah itu pasti luar biasa ya. Misalnya kalian ke pantai, terus Jepang langsung jalan. Mister, nanti aku ke sungai mau coba, Mister. Ya tidak bisa dong, itu kan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Mister, Nah, yang membelah laut kan itu Musa. Ya, itu Musa dengan kuasanya Allah. Oke. Sesudah tiba di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, oke. Jadi, kenapa kok Elisa itu ketat sekali, disiplin sekali mengikuti Elia? Karena dia menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh Elia, dan itu adalah 2 bagian dari rohnya. Berkatalah Elia, yang kamu minta itu susah itu, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka terjadilah keinginanmu. Jika engkau tidak melihat, maka tidak akan terjadi. Jadi maksudnya adalah, kalau misalnya pada waktu Elia itu diangkat oleh angin itu, ya oleh kereta berkuda itu, maka dia akan mendapat apa yang dia minta, yaitu 2 bagian dari roh. Wow, dan ternyata terjadi sama seperti yang disebut oleh Elia. Sedang mereka terus berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Wah, Elia itu diambil, ya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elisa ditinggal. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, karena Israel dan orang-orangnya yang berkuda, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kaget si Elisa itu melihat itu. Demikianlah Elia terangkat meninggalkan Elisa sendirian di bumi. Elisa dengan ketat mengikuti Elia, akhirnya mendapat 2 bagian rohnya. Oke, jubahnya itu dilemparkan. Akhirnya Elisa ambil jubahnya itu. Terus kita lihat, ya ternyata Elisa itu mencoba jubah itu. Kita baca dulu ini, kita lihat sama-sama. Ini berarti kita juga harus ketat mengikuti Tuhan, mengikuti ajaran sehat dari Alkitab. Kita juga mengikuti penghidupan gereja, sama seperti penghidupan gereja yang mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kalau dulu anak-anak di perjanjian baru itu, di Kisah Para Rasul itu, mereka itu dari rumah ke rumah.
itu beribadah setiap hari dari rumah ke rumah. Mereka sering berkumpul beribadah. Jadi bukan hari Minggu saja. Mereka itu rajin anak-anak. Nah, karena itu kita pun tidak boleh kalah. Kita juga harus rajin. Beribadah ya bisa di rumah. Ya, bisa berdoa membaca Alkitab bersama papa mama. Boleh. Itu juga beribadah. Oke. Nah, ternyata tidak ditampilkan di sini ya. Jadi ternyata kemudian si Elisa itu mencoba, dia mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia juga memukulkan jubah itu ke air, lalu airnya terbelah. Lalu dia pulang. Kan dia sudah di seberang toh. Lalu dia belah airnya baru dia pulang. Wah, luar biasa. Tapi pelajaran kita di situ adalah ada pokoknya. Ini kita baca ini dulu, nanti Mr. Firman kasih tahu. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti dengan ketat selama ini. Nah, ini adalah ceritanya seorang Timotius. Dia itu masih muda dan dia melayani Tuhan dengan sangat disiplin dan ketat. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran kita hari ini dari cerita Alkitab itu. Dari bagaimana seorang Elisa itu sangat ketat, sangat disiplin mengikuti Elia. Coba kalau enggak disiplin ya, misalnya dia, ya sudahlah kamu pergi dulu, saya mau senang-senang dulu, saya mau bermain-main dulu, maka dia pasti tidak mendapat 2 bagian dari rohnya Elia. Benar enggak? Pasti enggak. Kan Elia bilang gini, kamu pasti dapat kalau kamu lihat saya terangkat. Lah, kalau dia tidak bersama-sama pasti dia tidak lihat Elia terangkat. Karena dia bersama-sama maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itulah fungsinya anak-anak. Kalau kita disiplin itu pasti mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, nomor 1, disiplin dalam hidup sehari-hari sebagai murid. Nah, ini pertama ya. Jadi kita harus belajar sebagai seorang murid harus disiplin. Nah, contohnya apa? Bangun pagi. Nah, harus bangun pagi. Karena kalian kan sekolahnya pagi, berarti harus bangun pagi. Setelah bangun pagi, apa yang dilakukan? Ada yang boleh kasih tahu Mr. Firman? Apakah yang dilakukan setelah bangun pagi? Makan atau mandi gitu. Mandi, makan, Terus sekolah. Oke, ada lagi yang lain? Sikat gigi. Oke. Ada lagi? bangun pagi, mandi, makan, sekolah. Baca Alkitab, Mister. Ya, itu jawaban sangat bagus. Oke. Gosok gigi, Mister. Gosok gigi. Berdoa setelah bangun tidur. Nah, itu. Kalian kok lupa langsung mandi, langsung makan? Kadang nggak sempat, Mister. Jadi, ya begitu bangun, makanya bangunnya harus lebih pagi anak-anak, jangan terlalu siang. Aku pernah bangun. Iya, nah begitu bangun, nih ya, ketika kalian bangun, begitu buka mata gini, langsung Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga semalam Tuhan telah menjaga saya tidur. Nah, berarti begitu buka mata begini langsung berdoa. Oke, kan kita anak-anak Tuhan. Kalau bukan anak-anak Tuhan ya tidak peduli. Kan kita anak-anak Tuhan, jadi begitu membuka mata harus berdoa. Jangan diam saja, jangan langsung mandi, langsung makan, langsung sekolah. Boleh, kita berbeda anak-anak. Jadi begitu bangun pagi, buka mata, begitu buka mata kan masih gini-gini, langsung berdoa. Berdoanya singkat saja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas malam hari Tuhan telah menyertai saya tidur. Dan terima kasih untuk hari yang baru, berkatilah saya hari ini. Ya begitu saja, singkat saja. Setelah itu baru, ya. Tapi kalau masih setengah tidur, setengah buka mata gimana? Ya harus berusaha bangun dong. Kan sudah pagi. Nggak apa-apa, itu boleh sambil berdiri. Nah kalau berdiri kan ngantuknya hilang toh.
Nah, jadi kalau masih ngantuk-ngantuk setengah bangun gini, langsung berdiri saja supaya darahnya itu mengalir dan matanya jadi seger. Nah, sambil berdiri itu sambil berdoa singkat, tidak apa-apa, tidak harus duduk, berdiri juga boleh. Jadi begitu bangun, langsung berdiri. Berdiri itu tujuannya untuk apa? Supaya darahnya itu mengalir. Tapi tidak langsung ya, boleh duduk dulu sebentar. Ya, ketika bangun duduk dulu sebentar di kasur, habis itu kalau udah mulai stabil baru berdiri. Nah, darahnya mengalir, matanya sudah segar, baru mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari Tuhan sudah menjaga saya tidur. Terima kasih untuk hari ini, berkatilah hari ini. Nah, begitu. Oke, setelah itu apa? Mungkin gosok gigi. Nah, gosok gigi. Lalu mandi. Setelah itu sarapan, baru deh kita sekolah. Oke, itu kan sebagai seorang murid harus begitu. Terus apalagi muridnya adalah anak Tuhan ya, berarti harus ada doanya. Kalau lebih bagus lagi kalau sempat membaca Alkitab di pagi hari itu pasti seger. Karena kalau sudah siang pasti anak-anak itu sudah banyak waktu untuk bermain, untuk belajar. Nanti lupa baca Alkitabnya. Oke? Lalu malamnya juga begitu, sebelum tidur berdoa lagi, ya kan? Nah, berdoa untuk segala berkat Tuhan, berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan juga. Kemudian yang kedua apa? Mengerjakan segala hal dengan sepenuh hati dan tidak sembarangan. Oke, apa maksudnya dengan sepenuh hati? Tidak boleh setengah-setengah. Ya, kalau kalian belajar, kalau kalian mengikuti kelas harus fokus. Ya, tidak boleh mengerjakan yang lain. No, itu berarti setengah-setengah. Kalau kalian mengerjakan yang lain lagi, itu berarti tidak fokus kepada kelasnya. Nah, sedangkan pelajaran seorang murid yang disiplin itu harus fokus. Ya, memperhatikan gurunya, dan kalau ada tugas segera dikerjakan sepenuh hati. Nah, tidak boleh asal-asalan, pokoknya yang penting tulis, biarlah mau nilainya bagus mau tidak juga ya enggak apalah. Itu tidak boleh anak-anak. Kita harus mengejar yang terbaik. Wah, pokoknya saya harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Tulisnya pun harus bagus supaya guru bisa membaca. Ya. Dan itu juga akan melatih kalian untuk membuat sesuatu dengan rapi. Jadi jangan sembarangan, jangan coret. Enggak bisa dibaca kayak ular. Kayak cacing. Nah, jadi menulis pun harus rapi, pelan-pelan, rapi, ya kan? Nanti kalau guru membaca, guru senang, matanya itu senang bacanya, enak dibaca, ya. Akhirnya kita juga kasih nilainya senang juga, kasih nilai bagus karena tulisannya sudah bagus, jawabannya juga bagus, ya kan? Nah daripada kalau tulisnya sudah, kayak cacing, cacing kena panas itu kan berbelit-belit mutar-mutar, nah itu tidak boleh, nanti tidak bisa dibaca. Oke, kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan penghidupan gereja dengan ketat mengikuti teladan dalam gereja, ada orang tua, ada kakak-kakak kalian, dan menghadiri ibadah gereja. Kalau dulu sebelum pandemi kan ada sekolah minggu toh. Nah, kalau di sekolah kita ada yang namanya PPW, maka harus setiap pagi ikut. Semua ikut PPW-nya untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Bersama-sama menikmati Kristus sebagai berkat kita. Nah, ini ya. Oke. Ini dia. Kita ada tanya jawab. Itu enggak usah dulu Kita tulis dulu. Oke. Kita mencatat dulu. Ayo siapkan. Tanya jawabnya. Mister, kan tadi kita belajar tentang disiplin kan, Mister. Kalau hewan juga disiplin, pagi-pagi udah masuk kamar buat sekolah gimana? Masa hewan? Tapi iya, bisa. Mister. Iya, bisa. Bisa. Yang penting dia dilatih pasti bisa. Kalau dilatih itu bisa. Misalnya ya, kalau kalian punya kucing atau punya anjing ataupun punya ayam, itu kalau dia dilatih, dibiasakan juga bisa dia. Nah, artinya apa? Kalau hewan pun bisa, masa kita nggak bisa? Masa kalah? Kalian
lihat ya. Mister Firman tuh dulu pikir hewanku buat nemenin biar sambil belajar, tapi nggak aku ajak ngobrol sih, aku biarin buat nemenin aja. Beneran pagi-pagi masuk kamar. Ya pasti tidak bisa diajak ngobrol lah, tapi bisa juga, bisa dilatih. Oke, tuh, ayo sekarang mencatat semuanya, ayo semua dicatat nih. Mister, aku mau ambil buku. Ya, ayo bukunya mencatat. Ya, Mister. Kirim ya, Mister. Ya, ayo mencatat semuanya. Dicatat. Mister, pilih di bintang enggak? Itu pakai bintang atau pakainya kotak, Mister? Boleh kotak, bintang, boleh angka juga boleh 1, 2, 3, 4. Boleh. Di bintang aja. Ya udah boleh. It's okay. Kasih 1 kok udah gue kasih 2. Apa? Kasih 1 tapi udah aku kasih 2. Mister, sasaran itu apa sasaran? Sasaran itu tujuan. Boleh kalian tulis dalam kurung tujuan. Enggak, cukup nanti. Oh, oke. Mister, ini tulis semua kan? Yes. Ini kayak kurang tebel tuh ini. Kurang tebel tapi tajam. Mister, ini pensilnya kayak kurang tebel tuh ini. Apa? Kayak kurang tebel. Oh. Ya dan Pensil apa metik. yang penting jelas bisa dibaca. Kurang tebel, enggak beda. Mister, kalau di tulisan nggak di fotonya nggak bisa dibaca, apalagi di foto, Mister, tambah nggak bisa dibaca. Nanti malah buram. Tidak kendor itu apa, Mister? Oh, tidak kendor itu artinya tidak malas-malasan, ya. Ya. Tidak malas-malasan. Jadi dia setiap hari tetap melakukan sama. Misalnya hari ini bangun pagi, besok bangun pagi lagi. Tidak hari ini bangun pagi, besok jadi bangun siang. Nah, itu namanya kendor. Oh, aku juga kayak gitu. Kadang-kadang aku ya kendor. Kita bangun pagi terus besoknya lagi bangunnya siang. Iya. Terus kayak gitu. Berarti harus belajar lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Kita Aku belajar. bangunnya pagi banget. Tapi kalau kita kebiasaan bangun pagi gitu, hari Minggu juga bisa bangun pagi loh, Mister, karena udah kebiasaan. Loh iya betul. Kalau kebiasaan ya bisa bangun pagi terus. Kok aku setiap hari bangun jam 6 pagi. Setiap Iya. hari. Ya. Pokoknya kalau kebiasaannya bagus itu akan membantu anak-anak. Itu akan bermanfaat. Terus kok tak kawan banguni aku kalau banguni pagi. Oke, sip. Ayo mencatat dulu semua. Yuk. Ya, please. G-nya Mister kok bisa kayak gitu G-nya Mister? Apa? G-nya itu loh, sing ning kotak ungu itu loh. Kok G-nya Mister kok gitu? Iya. Bisa. Itu fontnya. Bentuk hurufnya.
Aku aja enggak bisa. Itu ada di komputer. Yuk, semuanya sudah selesai belum? Belum, aku masih nomor 3. Udah, Mister. Belum, Mister. Ya sudah, ayo dilanjut dulu. Campuri. Sudah, Mister. Oke, good. Tunggu. Oke. Kita tunggu yang belum selesai. Aku lagi di... Aku sampai yang mencampuri urusan. Sudah, Mister. Urusan penting apa urusan pasti tau itu? Apa? Pasti apa penting? Yang mana? Yang ketiga itu loh, ungu itu urusan pasti apa yang penting? Enggak apa-apa penting. Oh, ini urusan pasti dikerjakan itu loh. Kan masih ada kalimat selanjutnya. Jadi orang lain kalau ada urusan pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat. Nah, itu maksudnya. Sudah semua? Safir belum ya? Belum. Sudah, Mister. Oh. Oke, kita tunggu yang belum. Sebentar, Mister. Aku sudah nomor 4 ini. Iya. Soalnya tadi aku Sudah selesai, Mister. Iya, good. Kok disiplin ke HP? Sudah, Mister. Tunggu, Oke. Mister. Oke. Sudah semua? Belum, Mister. Oke, dilanjut. Mister. Kasih. Cepet kasih. Champion sudah? Mister. Ibunya aku 1 menit lagi sih. Iya, betul. Ya, aku sudah waktunya. Apa udah waktu? Sudah semua? Belum, Mister. Tinggal 1 yang warna merah itu. Aku ya sudah. Sudah, Mister. Oke. Mister, belum. Ya.
Mister. Oke, Ya, Mister. Oke, kalau sudah semua. Mister belum. Oh, belum. Oke. Ini masih nomor 2. Oh, Jessica baru nulis ya? Nggak apa-apa. Jessica masih nomor 2. Iya, nggak apa-apa ya. OMG. Kita tungguin ya. Kok Jessica nomor 2 tuh dari tadi ngapain? Nggak apa-apa. Kita Ya aku nulis. Tapi slow. Udah, Mister. Mister, selesainya kapan? ini sebentar lagi kita Jessica dulu ya. 9:55 nggak salah lu. Iya. Nggak salah 57. Ya. Iya, yang dulu. Jessica. Sudah, Mister. Salah di tempat. Ini sekarang nomor 3. Oke, sampaikan nulis. Nanti di akhir PPT ini kan ada soal, ada pertanyaan-pertanyaan, nanti itu menjadi PR. Nanti kalian jawab semua pertanyaan jawab berdasarkan ceritanya, lalu dituliskan nanti saat maksimal 7 malam. Oke? Jadi dikerjakan Oke, Mister. jam 7 malam. Nanti Mister kirim ke WhatsApp. Tapi aku nggak bisa kirim jam 12 karena itu udah tidur aku. Ya enggak boleh, itu telat namanya, tidak disiplin namanya. Gitu. Paling lambat jam 7 malam. Soalnya tadi itu soalnya tadi itu yang ceritanya Elisa mengikuti Elia toh. Iya, paling lambat jam 7 malam di ya. Ceritanya ada, soalnya ada di belakang slide ini, ada di kirim dong, Mister kirim dong, Mister kirim dong. Iya, dikirim, nanti saya kirim. Lewat WA atau Google Drive, Mister? Nomornya berapa aja, Mister? Ini nanti dikirim ke WA Mister Firman. Iya, dikirim ke WA. Nomornya berapa aja, Mister? Nanti pertanyaannya. Ya, nanti kalian lihat di sini kan. 1 juta? Misida udah masuk. Mister. Ida udah join dekat belum? Miss Idel. Good morning, Miss Idel. Miss Idel sudah ada. Iya. Menunggu sebentar ya, ya. Ini ada yang mencatat ini. Oke. Oke. Kita sudah selesai belum? Morning. Ya. Good morning, Miss Idel. Good morning. Satu nomor lagi. Morning. Satu nomor lagi. Ayo, juga. Selesai, Jessica?
grade 2 Jose nggak ada nama. Bentar. Jessica. Grade 2 Jose tidak ada. Sudah, oke. Nah, nanti itu pertanyaannya itu ada di belakang, di sini, ini. Nanti kalian jawab. Nanti saya, Mr. Firman kasih ke Miss Idel, lalu di-share ke grup kalian. Oke? Oke, sudah ada. Di kelasnya ya. Lucy yang minta ya, katanya mau tutup. Ayo, Lucy, silakan. Yang lain dilihat ya. 2 Jose nggak ada nama. Grade 2 Jose nggak ada nama. Ayo, Lucy. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita sudah memberkati pelajaran kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pelajaran kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Oke, good. Terima kasih, Lucy. Oke, yang lain juga sama ya, harus belajar ya. Setiap kali kita buka kelas dan ada kelas, harus kalian yang mengajukan diri, jangan ditunjuk sama Mister. Oke, kalau begitu selamat melanjutkan kelas berikutnya. Tuhan memberkati kalian semua. Bye-bye.